ketika doa orang Islam se-Indonesia tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla sebab satu hal. Ada saat-saat tertentu di mana Allah Azza wa Jalla tidak akan mengabulkan doanya orang Islam se-Indonesia. Orang Islam se-Indonesia kumpul bersama, berzikir dan berdoa bersama, menangis-nangis sampai mengeluarkan air mata darah sekalipun. Tetapi sebab satu hal ini tidak dijalankan, maka ketika itulah doa-doa orang Islam se-Indonesia tidak akan dikabulkan oleh Allah. Walaupun toh Allah Maha mengabulkan doa, tetapi ada saat-saat tertentu di mana orang Islam satu negara berdoa kumpul bersama tidak akan dikabulkan oleh Allah. Sebab satu hal ini tidak dijalankan. Jika satu hal ini tidak dijalankan, kemudian Allah Azza wa Jalla akan mengirimkan bencana, musibah, malapetaka, semisal bencana gempa megatrust yang akan merusak dan memporak-porandakan suatu negara. Kemudian orang Islam se-Indonesia berkumpul bersama, berzikir, berdoa, menangis-nangis sampai mengeluarkan air mata darah sekalipun, ketika itulah doa-doa mereka tertolak. Doa-doa mereka tidak akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. An Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu an qala, berkata oleh beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah menggunakan nama Allah, walladzi, demi zat nafsi yang jiwaku biyadihi, di dalam genggaman kekuasaannya. Rasulullah bersumpah, demi Allah, zat yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu ay yab'atsa 'alaikum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Jelas sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa sungguh kalian wahai umat Islam, kalian harus al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kalian harus mengajak kepada kebaikan dan kalian harus mencegah dari kemungkaran. Jika kalian umat Islam tidak mau mengajak kebaikan dan tidak mau mencegah dari kemungkaran, maka ketika itu Allah akan mengirimkan kepada kalian iqaban minhu. Iqaban ini adalah bencana, musibah, malapetaka sebagai siksa. Ini adalah siksaan dari Allah. Tatkala Allah sudah mengirimkan bencana gempa megatrust misalnya, thumma tad'unahu fala yustajabu lakum, kemudian kalian wahai umat Islam, kalian berdoa kepada Allah, kalian kumpul bersama mengadakan istighatsah sekalipun, orang Islam satu negara berkumpul bersama, berzikir bersama, berdoa bersama sambil nangis-nangis mengeluarkan air mata darah sekalipun, fala yustajabu lakum, maka tidak akan dikabulkan terhadap kalian semua. Ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus diketahui oleh setiap umat Islam yang ada di Indonesia, bahwa al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar adalah salah satu sebab, salah satu faktor penyebab doa-doa tidak dikabulkan oleh Allah. Jika amar ma'ruf nahi munkar ini tidak dijalankan oleh umat Islam di Indonesia. Karena umat Islam di Indonesia saat ini itu sangat alergi dengan amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan muncul slogan-slogan bahwa urusi saja urusanmu dan keluargamu, enggak usah ngurusi urusan orang lain. Nah, kalimat-kalimat seperti ini adalah untuk menolak adanya amar ma'ruf nahi munkar. Karena Nabi Muhammad SAW dan seluruh nabi dan rasul
semuanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Enggak ada rasul yang diutus oleh Allah kemudian diam saja, hanya ngurusi diri sendiri dan keluarganya. Sedangkan umat Islam di Indonesia saat ini menginginkan bahwa amar ma'ruf nahi munkar enggak usah ditegakkan. Yang penting hidup nafsi-nafsi. Waduh, nafsi-nafsi ini. Jadi hidupnya ngajak sendiri-sendiri, individual. Enggak usah ngurusi urusan orang lain. Yang penting urusi dirimu sendiri dan keluargamu. Ini adalah ajakan-ajakan yang menyesatkan. Oleh sebab itulah seluruh generasi umat Islam Indonesia harus belajar ilmu agama Islam secara mendalam. Karena syaratnya orang yang amar ma'ruf nahi mungkar adalah orang yang bisa membedakan mana perkara-perkara yang baik dan mana perkara-perkara yang mungkar. Karena kalau tidak bisa memiliki ilmu pengetahuan maka bisa sesat. Dia sendiri sesat, dan kalau mengajak kepada orang lain dia bisa juga menyesatkan banyak orang. Oleh sebab itu sekali lagi, syaratnya orang yang menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran adalah orang-orang yang berpengetahuan, berilmu, memiliki pemahaman tentang Al-Quranul Karim dan juga pemahaman dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itulah sekali lagi wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat di seluruh tanah air Indonesia, mari kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita pelajari ilmu terlebih dahulu, memahami Al-Quran, memahami sunnah, kemudian setelah itu kita amalkan untuk diri kita sendiri. Setelah diamalkan untuk diri sendiri, kemudian ngajak saudara-saudara, tetangga, kerabat, kanan kiri, kemudian sahabat-sahabatnya, dan mengajak kaum muslimin wal muslimat di Indonesia agar ikut di dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jika tidak, maka sekali lagi, ketika Allah Azza wa Jalla menimpakan bencana, musibah, malapetaka, kemudian umat Islam se-Indonesia baru kumpul bareng-bareng, berdoa, berzikir bersama, bahkan nangis-nangis mengeluarkan air mata darah sekalipun, maka ketika itulah doa-doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi nomor hadis 2169. Akhrajahu At-Tirmidzi, akhraja telah mengeluarkan pada hadis At-Tirmidzi oleh Imam At-Tirmidzi nomor hadis 2169. Oleh sebab itu sekali lagi, mari tegakkan al-amru bin ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Demikian, semoga manfaat dan barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bissawab.